Ini sistemnya menggunakan baterai kalau ini, Pak. Iya. Untuk sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sari Aji Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia menyaksikan channel ini. Kemudian teman-teman, pada kesempatan kali ini masih di kandang Sumiyoshi Livestock Science. Hari ini sudah mendekati musim panas ya teman-teman. Jadi suhu udaranya panas, sebenarnya 23 derajat, tapi karena nggak begitu banyak angin, kalaupun ada angin juga anginnya panas, sehingga terasanya sangat panas di sini. Kemudian ini saat ini sedang istirahat, kami istirahat, saya ditemenin oleh Pak Wahid ini. Pak Wahid. Assalamualaikum. Salam. Jadi kami sedang istirahat di bawah pohon ya Pak. Siap. Panas ya Pak. Sumuk banget. Padahal ini masih belum belum puncaknya musim panas ya. Tapi udah sepanas ini. Jadi kami sekarang sedang istirahat. Kebetulan baru selesai memberikan pakan sama bersih-bersih. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit bercerita dan berbagi tentang sistem perkandangan yang ada di Sumiyoshi Livestock Science ini. Jadi untuk kandang babi di Sumiyoshi Livestock Science ini ada dua jenis kandang. Yang pertama kandang indoor, itu yang ada di sana itu, sama yang di depan ya. Nah, kemudian ada kandang outdoor. Nah, bedanya di Indonesia pun juga demikian, ada kandang outdoor dan kandang indoor. Cuman yang membedakan di sini adalah material yang digunakan untuk kandang outdoor. Kalau material yang digunakan untuk kandang outdoor di peternakan di Indonesia kebanyakan menggunakan pagar permanen, yaitu bisa menggunakan besi atau mungkin kayu ataupun bambu. Mungkin pertimbangannya adalah faktor keamanan ya. Faktor keamanan baik dari keamanan di sini adalah dari segi pencurian maupun dari predator ya. Entah itu binatang buas ataupun yang lainnya. Namun di Jepang ini kebanyakan kandang outdoornya untuk sistem pagarnya itu menggunakan pagar listrik. Nah, di sini kami akan bercerita tentang bagaimana sih mekanisme pagar listrik yang ada di sini. Siapa tahu nanti bisa memberikan informasi dan bisa menambah wawasan teman-teman yang ada di Indonesia, dan siapa tahu bisa diaplikasikan juga di Indonesia. Karena kalau menurut saya penggunaan kandang listrik ini ya Pak ya, lebih murah gitu. Lebih murah dan lebih efisien karena lebih praktis. Jadi untuk dari segi perawatan, kemudian dari segi mobilitas dalam artian untuk dipindah-pindahkan itu lebih praktis. Nah, cuman apakah ini nanti akan bahaya atau tidak? Nah, kami akan menjelaskan di sini. Dari dua layer. Jadi ini ya teman-teman, kandang outdoor. Mungkin teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya dari lama sudah paham, sudah mengetahui tentang kandang outdoor ini.
Jadi di sini untuk kandang outdoor menggunakan listrik ya teman-teman. Nah di sini ada 2 layer. Ini layer pertama, kemudian ini layer kedua. Nah untuk sumber listriknya dari mana Pak Wet ini Pak Wet? Ini sumber listrik yang digunakan adalah menggunakan energi sinar matahari, sehingga kalau teman-teman bertanya apakah ini tidak mahal, sebenarnya tidak mahal, karena memang mungkin investasi awalnya agak berat, tapi setelah itu kita nggak perlu membayar listrik, kita tinggal mendapatkan energi dari sinar matahari. Yeah. Teman-teman bisa lihat ini agak sedikit kotor karena dimakan burung gagak. Nah jadi teman-teman bisa melihat tadi sudah sampaikan sama Pak Rian bahwa ini bisa dilepas, dibongkar pasang sehingga bisa digunakan kembali. Dan teman-teman bisa lihat ini ada layar pertama, layar kedua. Nah ini ada panel surya. Yeah. Mungkin sudah umum ya ya. Umum. Ya di Indonesia ya. Panel surya ini menangkap energi dari sinar matahari. Kemudian elektronya akan dialirkan. Ini aki biasa ya, seperti yang digunakan di motor atau mobil, 12 volt. Nah kemudian ini ada konverter. Konverter yang bisa meningkatkan dari DC 12 volt menjadi 6,8 kilovolt. Jadi kalau teman-teman ini bisa melihat bagaimana berapa besar voltase yang dihasilkan dari bakar ini. Nah, ini 7,2 kilovolt, berarti 7.200 volt. Rata-rata ya. Iya. Nah, kalau mungkin teman-teman bilang wah itu kan berbahaya. Iya, memang besar sekali. Mungkin kalau kita pegang agak terkejut, tapi yang membuat ini untuk pengamanannya, salah satu fungsi dari konverter ini selain meningkatkan voltase dari 12 volt menjadi 7.000 volt tadi itu, tapi dia ada pemutus arusnya, sehingga dia hanya mengejutkan pada saat dia terkejut, dia akan melarikan diri. Tapi kalau seandainya tidak ada pemutus otomatisnya, dia akan berbahaya, karena seperti kita tersentuh listrik gitu terus-terusan. Ya, terus-terusan. Kalau ini ada pemutus otomatisnya, jadi seperti yang teman-teman lihat barusan, ini jadi 7.000 ya 7.500 volt. Ya. 7,5 ya, 7,5 kilovolt, kemudian jadi 0, jadi tidak terus-terusan 7.000 gitu ya Pak ya? 7.000. Ya, pada saat kita pegang, ini kita terkejut, lalu kita lepaskan, masih aman. Nah ini yang apa namanya, sistem energinya didapatkan dari sinar matahari yang kemudian akan disimpan dalam aki. Nah kemudian kita gunakan konverter ini untuk memperbesar voltase dari aki sehingga menjadi 7.200 volt rata-rata. Kalau untuk di sini batas minimum berapa Pak Wait untuk apa namanya batas minimum listrik yang harus tersalurkan di kabel ini Pak, di pagar ini, agar istilahnya ternak itu tidak kabur? Ya, untuk batas minimum minimumnya 3,0 kilovolt. Ya, berarti 3.000 volt. Ya, 3.000 volt ke atas ya Pak ya. Kalau di bawah 3.000 volt berarti tidak begitu mengejutkan. Ya, ada potensi untuk ternak itu nanti masih bisa kabur nggih. Bisa kabur. Iya. Berarti ini tadi teman-teman apa namanya? Kalau teman-teman bisa mendengar di sini tak tak, nah itu adalah proses untuk menyalurkan dan memutuskan arus ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi ini mungkin kalau untuk digunakan di apa namanya, di ladang-ladang pertanian yang ada di pinggir-pinggir hutan itu kan lebih
efektif sebenarnya ya Pak ya Wahid ya. Jauh dari sumber listrik. Iya, jauh dari sumber listrik, kemudian apa namanya, mudah dibongkar pasang. Ya, betul. Kemudian ya mungkin untuk investasi awal ya Pak ya, pembeliannya Iya. mungkin agak mahal. Tapi panel suryanya kan nggak besar nih Pak. Iya. Segini, kemudian ada di masing-masing titik itu ada segini. Ya, itu bahkan ada yang ukuran panel suryanya kecil. Nah, segini. Tapi saya nggak tahu ini Pak Wahid, di Indonesia apa sudah ada ya Pak ya untuk Iya, Pak, ya. yang jual kayak gini. Mungkin ada ya, mungkin ya. Mungkin ada. Nah itu teman-teman, saya belum tahu kalau apakah sudah ada yang menjual alat ini, atau mungkin siapa tahu ada yang punya ide kreatif untuk memodifikasi alat seperti ini dan bisa dijual, dipasarkan ya Pak ya. Kalau ini sudah terintegrasi Pak, akinya Ya, plus apa namanya konverternya. konverternya tadi, Ya. plus panel suryanya. Jadi ini yang sudah tinggal angkut aja. Tadi iya. kalau itu kan panel suryanya terpisah. Karena mungkin ukurannya lebih besar itu ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Jadi kalau misalkan yang saya tahu di Indonesia sebenarnya Pak, panel surya terus diubah menjadi lampu itu loh Pak, penerangan, terus listrik untuk mungkin ngecas HP dan lain-lain kayak gitulah ya, untuk listrik seperti sehari-hari itu. Ya ada konverternya dari DC ke AC kalau itu kan ya. Iya, sebenarnya prinsipnya sama, cuman mungkin di sini untuk pengaturan apa namanya pemutus itunya yang beda ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga tidak membahayakan. Jadi kalaupun hanya mengejutkan. Jadi misalkan kita rasanya ya seperti tersetrum. Saya pernah kesetrum soalnya. Pak Wahid mungkin dia pernah ya Pak ya kesetrum ya. Kalau mau lihat gimana responnya ke ternak sebenarnya, nah ini babinya aja nggak berani dia mendekat. Tapi mungkin awal-awal dulu ya dia nggak tahu. Jadinya apa namanya? Pasti babi yang ada di kandang ini semua pernah tersetrum dulu. Mana dia bisa nggak ya? Kesetrum nggak bisa. Gimana Pak? Biar bisa dilihat nyetrum. Nah, takenya. Nggak bisa ya. Biasanya sering lihat tiba-tiba babinya teriak. Itu ya kesetrum, kaget dia. Ya lumayan mengejutkan lah. Kalau dipegang terus-terusan ya berbahaya, tapi karena memang ada sistem pemutusnya itu, jadinya apa namanya, istilahnya kalau misalkan ada orang yang tersetrum itu kan nggak langsung gitu ya Pak ya, nggak langsung nempel di listriknya, tapi ada kesempatan untuk melepaskan diri. Begitupun ternak, sehingga yang efek yang ditimbulkan adalah hanya terkejut gitu ya, dan cukup memberikan efek jera untuk bahkan sapi ternak ya, sapi yang besar pun juga seperti itu di sini ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang di Indonesia yang kreatif bisa memodifikasi alat seperti ini yang nantinya bisa digunakan untuk apa namanya petani-petani yang ada yang memiliki lahan di pinggir-pinggir hutan yang mana banyak hama seperti babi hutan dan lain-lain ataupun monyet. Oke, demikian tadi teman-teman video penjelasan kami tentang perkandangan yang ada di Sumyosi ini, terutama terkait dengan pagar listrik yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Kemudian siapa tahu juga bisa dijadikan apa ya istilahnya inspirasi untuk membuat
alat seperti ini, atau kalau memang sudah ada ya siapa tahu bisa memodifikasi ya Pak ya, yang lebih praktis, mudah, dan bisa diaplikasikan di petani-petani yang memiliki lahan di sekitar area hutan. Karena memang kalau menurut saya pribadi, pagar ini cukup efektif serta cukup efisien, dalam artian murah dibandingkan dengan pagar permanen, dan mudah untuk dimobilisasi. Jadi misalkan kita memiliki luas lahan yang cukup luas pun, modalnya hanya menggunakan kawat ya. Bisa kawat, bisa apa ini Pak namanya ini? Ya mungkin kabel kawat ya ini. Dalamnya kan kawat juga ya. Yang bisa dialiri oleh listrik. Terus fleksibel ini ya. Nah, lebih fleksibel. Jadi meskipun bentuk belok-belok pun juga bisa. Dan awet gitu loh, dalam artian kan misalkan penggunaannya kan dibandingkan dengan pagar yang permanen kan lebih awet ini Pak. Iya betul. Ya mungkin kalau untuk keamanan dari orang tidak bisa, tapi kalau untuk keamanan dari hewan ternak misalkan babi hutan itu cukup cukup efisien lah. Ya cukup efisien. Dan tidak membahayakan, dalam artian kalau dipegang orang pun tidak berbahaya. Seperti selama ini kan saya juga pernah mendengar berita bahwasanya ada orang satu keluarga meninggal di sawah gara-gara menginjak listrik. Nah itu kan karena mungkin tidak ada ya Pak ya, tidak ada pengamanan seperti ini, dan juga arusnya terlalu besar, voltasenya terlalu besar. Nah kemudian ini juga ada alat untuk mengukur voltasenya, voltmeter ya Pak ya. Mungkin ya di Indonesia sudah banyak seperti ini. Oke, mungkin demikian ya teman-teman penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau mungkin ada penjelasan yang kurang tepat, atau mungkin ada salah-salah kata. Kalau memang ada yang salah, mohon kami dibetulkan. Bisa menuliskan di kolom komentar, kita sharing aja. Kami menjelaskan di sini itu sejauh sepemahaman kami yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mensupport channel ini agar terus berkembang. Kemudian di like jika dirasa suka dengan video ini, dan di share jika dirasa memang video ini bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.